Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pasca pelantikan bupati terpilih, sekelompok warga di Kabupaten Asmat merusak kantor bupati. Warga pesisir pantai Lampu 1 Merauke digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria. Pasokan dari petani minim, harga cabai di Merauke tembus Rp150.000 per kilogram. Pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Elisa Kambu Thomas Savanpo, sekelompok warga yang diduga lawan politik Kamis kemarin melakukan tindakan anarkis dengan merusak kantor Bupati Asmat. Sejumlah kaca di kantor Bupati Asmat pecah, dilempar para pelaku dengan batu. Polisi dan tentara berusaha mencegah pengrusakan agar tidak meluas dengan melepaskan tembakan peringatan untuk menghalau massa. Kejadian ini diduga dipicu ketidakpuasan sekelompok orang dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Elisa Kambu Thomas EP Savanpo Rabu lalu oleh Gubernur Papua di Kota Jayapura. Bupati Asmat Elisa Kambu menyesalkan aksi pengrusakan ini. Menurutnya, tindakan ini tidak perlu terjadi karena pilkada sudah selesai. Ia meminta warga bersama-sama membangun Asmat dan tidak terpancing isu yang menyesatkan. Kalau saya lihat situasi itu, ya saya agak sedikit menyesal begitu. Kok bisa terjadi begitu? Pemilunya sudah selesai, prosesnya panjang sampai di MK, kembali, tahapannya sudah dilalui, pelantikan masa terjadi begitu. Ya kita minta polisi untuk mengusut tuntas. Ini jangan sampai ada aktor-aktor lain yang numpang dalam situasi ini untuk ingin mengganggu stabilitas di Asmat, mengganggu pembangunan di Asmat. Karena kepentingan mereka. Hingga kini personel gabungan masih bersiaga di Kabupaten Asmat untuk mengantisipasi aksi serupa dari kelompok yang diduga masih kurang puas dengan hasil pilkada dan pelantikan Bupati Asmat yang baru. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Setelah memeriksa secara maraton, Kepolisian Merauke akhirnya resmi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus peredaran senjata api ilegal di Merauke. Mereka diancam Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api Ilegal dengan hukuman 20 tahun penjara. Kasus ini belum berakhir, karena tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah karena proses penyelidikan masih berlanjut. Saat ini, polisi masih mengusut asal-usul senjata api dan amunisi tersebut. Wakapolres Merauke, Kompol Leonardo Yoga menduga masih ada senjata api ilegal yang beredar di Merauke dan pihaknya akan mengusutnya secara tuntas. Apakah ini tersangka lain mungkin bertambah dari hasil pengembangan ini, Pak Waka? Ya, sangat mungkin ya, sangat mungkin. Namun tetap kita akan semaksimal mungkin memasukkan perbuatan dengan unsur-unsur pasal sesuai dengan undang-undang darurat itu ya. Nah kira-kira prediksi dari kepolisian sendiri masih banyak artinya di luar peredaran senjata seperti ini, Pak? Dimungkinkan masih, ya kita bilang ada ya. Karena kalau banyak atau sedikit itu relatif, yang jelas masih akan terus berkembang begitu. Termasuk dari hasil karya mereka bertiga ini sudah dijadikan tersangka nih, Pak Waka? Bagaimana? Artinya termasuk dari hasil kerja dari 3 tersangka ini yang peredarannya masih diduga. Iya, kita kembangkan ya. Gitu. Kita kembangkan. Menurut kepolisian, saat ini banyak warga yang memiliki senjata api secara ilegal. Senjata tersebut biasanya digunakan untuk berburu, namun belakangan peredaran senjata api menjadi ajang bisnis untuk meraup keuntungan yang besar. Saat ini polisi telah mengamankan 6 pucuk senjata api ilegal dan puluhan butir peluru. Kepolisian khawatir maraknya peredaran senjata api ini sangat rawan disalahgunakan dan bisa membahayakan suatu wilayah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga di kawasan pesisir pantai Lampu 1 Merauke Kamis kemarin digegerkan dengan penemuan sesosok mayat yang tergeletak di pinggir pantai dengan sejumlah luka di tubuhnya.
Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Polisi menemukan sebuah balok dengan panjang sekitar 1 meter yang letaknya tidak jauh dari jasad korban. Salah satu warga, Martinus, mengatakan korban bernama Gervasius Ndik dan tinggal di kawasan Pasar Baru, Merauke. Bapak dia nama siapa nih korban ini? Gervas Ndik. Dia tinggal di mana? Di Pasar Mopas. Pasar Mopas ini. Dia kerja apa dia? Masyarakat biasa. Oh, masyarakat biasa. Terakhir Bapak tahu bahwa ada mayat di sini dari mana? Dari anak? Tadi anak Pando yang jemput saya di rumah. Bapak coba kenal orang di sana. Oh. Ada terdampar. Oh gitu. Iya. Polisi belum dapat menyimpulkan apakah mayat ini merupakan pembunuhan, kendati di tubuh korban ditemukan sejumlah tanda-tanda kekerasan. Penemuan mayat di Pantai Lampu 1, kemudian polisi segera bergerak menuju ke TKP dan memang kita menemukan ada sesosok mayat laki-laki ya, yang identitasnya masih kita selidiki, begitupun juga dengan penyebab kematiannya. Ya. Di tubuh korban ada tanda-tanda kekerasan, Pak Waka? Ya, kita belum bisa menyimpulkan secara pasti apakah ini tanda-tanda kekerasan ya, ataukah kecelakaan dan sebagainya. Namun kita melihat memang ada luka ya di kepala, namun tetap untuk lebih terang benderangnya kasus ini kita akan lidik lebih dalam sehingga menemukan kepastian. Jasad Gervasius langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk diotopsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hubungan asmara tidak selalu berakhir dengan manis dan indah. Wanita bernama Melani ini Kamis kemarin mendatangi kantor Polsek Mimika Baru untuk melaporkan perbuatan kriminal kekasihnya sendiri yang telah menganiaya dirinya. Polisi pun memanggil pria yang selama ini menjalin asmara dengan Melani. Upaya damai yang dilakukan polisi akhirnya kandas. Melani dan pasangannya akhirnya sepakat berpisah secara baik-baik di kantor polisi. Melani mengaku selama ini ia dan kekasihnya hidup serumah di Kompleks Lapangan Jayanti, Kelurahan Wania, Mimika. Namun korban tidak tahan lagi hidup bersama karena kekasih sering mabuk minuman keras dan menganiaya dirinya. Selain itu, Melani merasa tidak nyaman hidup serumah karena belum ada ikatan pernikahan secara resmi. Melaporkan pasangannya dia karena mereka belum terikat dengan satu ikatan nikah yang sah. Hanya memang sudah sekian lama hidup bersama, namun selama ini si ibu ini selalu dianiaya sama laki-laki si terlapor ini. Namun si ibu ini meminta surat pernyataan, yang intinya surat itu si laki-laki ini tidak mengganggu dia lagi dan mereka sudah sepakat untuk tidak hidup bersama, tidak serumah lagi. Seperti itu. Pulang dari luar mabuk, ada hal-hal kecil, terus mereka melakukan penganiayaan. Dan itu sudah sering terjadi, makanya ibu ini datang melaporkan untuk dibuatkan pernyataan yang intinya dalam pernyataan itu mereka tidak tinggal serumah lagi, mereka pisah. Di hadapan polisi, Melani dan kekasihnya membuat surat pernyataan. Ia meminta sang mantan untuk tidak lagi mengganggu hidupnya. Igo Batmomolin melaporkan dari Timika, Papua. Sejumlah perahu nelayan ini terhempas ke darat dan rusak akibat dihantam gelombang dan angin kencang. Selama sebulan terakhir, angin kencang melanda pesisir pantai Lampu 1 dan pantai Binaloka di Merauke, sehingga nelayan tidak berani melaut untuk mencari ikan. Selain itu, BMKG juga sudah memperingatkan nelayan, cuaca buruk seperti ini akan berlangsung hingga Maret. Menurut nelayan, cuaca buruk tahun ini merupakan yang paling parah. Mahdi, salah satu nelayan di sini mengatakan, 3 hari lalu misalnya, angin dan gelombang tinggi mengempas perahu mereka hingga jauh ke darat dan banyak yang mengalami kerusakan. Ini Kalau di pinggir saja sudah sampai 3 meter. 3 meter. Itu tiba-tiba memang ini cuaca ini? Tiba-tiba. Tidak disangka-sangka ya? Tidak sangka-sangka ombak besar. Terus dampaknya ini perahu-perahu gini apa? Ya semua tinggal semua yang sudah banyak juga Ica ya? Ya, Ini banyak juga yang dihantam gelombang di banyak. ombak di? Tanah semua rumah sudah kena semua yang rusak. Sudah banyak juga ya? Sudah banyak. Ini kira-kira sampai kapan ini cuaca seperti ini? Ya
Ya tergantung cuaca, kalau cuaca sudah berubah bagus, ya berarti palingan 3 hari ombak besar. 3 hari. Tapi memang cuaca ini kan dianggap sudah selesai cuaca buruk ya, tapi ini tiba-tiba lagi. Tapi ini sudah tiba-tiba memang sudah 3 hari ombak besar. Jadi sudah berapa hari tidak melaut ini, Pak? Ya 4 hari. 4 hari ini. Itu berarti ikan kurang juga ini ya? Ya kurang karena kita semua takut turun di laut karena ombak Iya. tiba-tiba besar. Besar ya. Semua Selain ombak apa juga angin kencang. kencang. Saat ini, nelayan di Pantai Lampu 1 lebih banyak berdiam diri di rumah. Sambil menunggu cuaca membaik, mereka memperbaiki jaring, perahu, serta bekerja serabutan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kasus positif COVID-19 di Kota Jayapura terus meningkat akibat kurangnya disiplin warga mengenakan masker dan kerap berkerumun. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Jayapura akan lebih gencar melakukan sosialisasi dan imbauan menerapkan protokol kesehatan di sejumlah tempat. Menurut Satgas COVID-19, kasus positif COVID-19 di Jayapura meningkat tajam hingga 40 kasus per hari. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Gustaf Urbinas meminta seluruh warga masyarakat Kota Jayapura agar tidak melakukan pengumpulan massa tanpa ada izin dari pihak kepolisian dan Satgas COVID-19. Pasti untuk payung hukum penanganan pandemi kita tidak memperbolehkan dan melarang untuk ada aksi-aksi pengumpulan massa yang terjadi terlebih tanpa rekomendasi maupun izin dari pihak kepolisian dan Satgas Covid Kota Jayapura. Ya, apabila ada yang melakukan spontanitas lalu tidak dapat ditolerir dan membahayakan, maka kita akan bubarkan. Gitu. Kita akan bubarkan. Yang bertanggung jawab atas aksi akan kita amankan dan lakukan pemeriksaan. Jadi tertib di dalam aktivitas sehari-hari, tidak mudah terpengaruh dengan isu maupun provokasi dari orang-orang yang maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu saja supaya kita tetap menjaga di kota ini semuanya berjalan normal, tidak merugikan dan tidak meresahkan masyarakat yang lainnya. Aparat kepolisian akan mengambil langkah tegas dengan memubarkan kerumunan warga apabila imbauan tidak dipatuhi, termasuk menangkap pihak atau orang yang bertanggung jawab. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Dinas Kesehatan Merauke tampaknya harus lebih giat dan gencar untuk melakukan sosialisasi karena hingga saat ini masih banyak pedagang yang enggan atau takut divaksin COVID-19. Dinas Kesehatan akan menggunakan berbagai cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat baik secara langsung maupun lewat media seperti radio, televisi, ataupun media sosial. Secara khusus nanti akan kita jadwalkan, mungkin Sabtu nanti, ya mungkin lewat RRI kita coba dialog terkait dengan pelaksanaan vaksinasi untuk pelayanan publik termasuk untuk pedagang. Ya, salah satu bentuk edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Tapi sejauh ini belum ada, Dok, dilakukan sosialisasi untuk vaksin bagi khalayak ramai ini. Saya kira kan di media sosial dimanapun banyak terkait vaksinasi ya. Iya. Itu dari pusat media-media cetak elektronik dan di media sosial. Saya kira sosialisasi terkait vaksinasi di Indonesia ini sudah cukup luas. Cukup luas ya. Dan masyarakat saya pikir sudah banyak mengetahui. Tinggal bagaimana mengajak mereka saja untuk memahami lebih dalam tujuan daripada vaksinasi ini sehingga mereka mau divaksinasi. Dinas Kesehatan Merauke juga akan menurunkan petugasnya ke pasar-pasar untuk memastikan seluruh pedagang dan pelayan publik tervaksin dengan baik karena tenggat waktu vaksinasi harus selesai akhir Maret ini. Hingga kini, Dinkes Merauke masih menunggu 1.300 vaksin Sinovac yang akan dikirim dari Dinkes Provinsi. Program vaksinasi terhadap pelayan publik ini terkendala karena kurang pahamnya sebagian masyarakat atas vaksinasi. Mereka berpendapat vaksin justru akan berdampak buruk bagi kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sudah seminggu ini, kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke tak melayani warga. Pelayanan pencatatan kependudukan seperti pembuatan KTP,
kartu keluarga dan akte tidak berjalan seperti biasanya karena koneksi internet di kantor ini putus. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke, Paino, mengatakan, dampak dari penggunaan kantor baru itu seluruh perangkat termasuk koneksi internet tidak berjalan normal karena masih dalam tahap pemindahan oleh petugas. Kita sekarang hanya bisa pelayanan lokal, jadi belum bisa kirim cetak KTP, belum bisa, perbaikan KK dan dokumen lainnya belum bisa karena itu jaringan itu terkoneksi dengan pusat. Nah, sehingga kami hanya bisa mendata saja hari ini, sehingga pelayanan belum bisa maksimal 100%. Mungkin ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kami koordinasi terus di pihak Telkom. Kami tinggal nunggu dari pihak Telkom jaringan ini supaya cepat difungsikan. Paino menambahkan, seluruh pelayanan harus terhubung pada sistem kependudukan secara online, sehingga mereka tak bisa melakukan pelayanan secara manual. Pihaknya hanya melayani pengambilan berkas atau formulir dan masih menunggu perbaikan petugas. Dispenduk Capil akan mengumumkan lewat media sosial jika pelayanan sudah berjalan seperti biasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke. Harga cabai di Pasar Wamanggu Merauke semakin tidak terkendali. Dari hasil pantauan langsung di pasar, harga cabai kecil bahkan sudah menembus Rp150.000 per kilogram. Padahal, sehari sebelumnya harga cabai ini Rp130.000 per kilogram. Pedagang mengisyaratkan harga cabai masih akan terus naik seiring semakin kurangnya pasokan dari petani. Akibat tanaman cabai banyak yang mati diterjang banjir di musim hujan. Lombok kecil dari 120, kemarin 130, sekarang 150 ya. Oh, cuma 3 hari langsung 150 ya? Iya, naik. Kalau untuk lombok besarnya? Lombok besar 70 aja. 70 ya. Yang keriting yang naik juga ya? Keriting naik juga 110. Dari 90 itu ya? Dari 90. Kalau tomatnya juga naik? Tomat naik juga. Dari berapa tadinya? Dari 7.000 sekarang 15 aja. 15 ya. Itu kenapa sampai gitu? Nggak tahu, mungkin karena nggak ada stok. Nggak ada stok ya. Tapi kira-kira kalau lombok kecil masih naik lagi kira-kira ini? Lombok kecil kayaknya masih bisa naik. Masih naik lagi ya? Iya. Stoknya juga kurang ya? Iya, rusak. Hah? Petani gagal panen. Yang kecil ini? Kalau yang kecil 150. 150 ya. Tadinya harga berapa memang? 130. Berarti sehari ini naik 30.000 ya? Iya. Kira-kira masih akan naik lagi? Nggak tahu ya Pak, kalau ini sepertinya naik lagi ya? lokasi kayaknya kosong. Kosong ya? Kecuali datangkan pengiriman. Oh gitu. Tapi belum ada datangkan dari luar nih, belum? Masih Ya, sehari Minggu itu sudah sempat ada 1 kali. Itu harganya sempat turun enggak? Iya, turun 100. Oh gitu. Habis naik lagi ya? Iya, naik lagi. Kenaikan harga cabai kecil juga diikuti dengan naiknya harga cabai keriting. Cabai keriting yang biasanya dijual Rp100.000 naik menjadi Rp110.000 per kilogram. Selain cabai, harga tomat juga naik dari Rp10.000 per kilo naik menjadi Rp15.000 per kilo. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Gubernur Papua Barat resmi membuka vaksinasi tahap 2 untuk pelayan publik, yaitu Polri dan TNI, yang berlangsung di Aula Mapolda Papua Barat Kamis kemarin. Vaksinasi ini diawali oleh Gubernur dan Kapolda Papua Barat serta Bupati Manokwari. Sebelum divaksin, mereka diperiksa kesehatannya terlebih dahulu, seperti tekanan darah dan mengisi surat pernyataan. Setelah resmi dibuka, sebanyak 250 polisi dan 280 tentara akan divaksin secara bertahap untuk mencegah kerumunan. Anggota kepolisian dan anggota TNI. Sudah ada data total pekerja? Yang kita daftar itu hari kuota untuk Kodam itu 280. Kami informasikan kembali bahwa yang akan divaksin lebih dulu mengecek namanya. ASN nanti akan kita jadwal. Pemerintah daerah Papua Barat berharap agar seluruh pelayan publik yang sudah masuk dalam daftar penerima vaksin COVID-19 tahap 2 bersedia untuk divaksin, sehingga bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Meski sudah divaksin, polisi dan tentara diminta terus menjaga prokes secara ketat dan disiplin. Tim Liputan melaporkan dari Papua Barat.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.